Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzius dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di malam Jumat edisi teror, cerita horor. Nah, jadi cerita horor kali ini aku mau menceritakan kisah di mana ini ada seseorang yang melakukan kayak pesugihan gitu. Dan biasanya pesugihan itu kayak ada tumbal-tumbalnya gitu ya. Nah, inilah tumbalnya yang gentayangan. Nah, cerita ini berjudul Kisah Teror Arwah Gentayangan Korban Pesugihan. Penasaran seperti apa ceritanya? Kalau misalkan kalian tidak berani menonton video ini sendirian, ajak teman-teman kalian untuk menonton bersama-sama agar kalian tidak ditemani oleh sosok yang tak terlihat. Oke, aku nggak akan berlama lagi. Aku akan menceritakan gimana sih kejadian-kejadian yang kisah teror arwah gentayangan korban pesugihan. Nah, jadi aku ini membuat nama samaran itu namanya Haryo. Nah, jadi Haryo ini lagi buka-buka situs online. Jadi kan Haryo ini apa namanya mahasiswa nih, dan dia nyari kos-kosan gitu kan. Nah, Haryo menemukan rumah yang bergaya indie terletak di kompleks perumahan di pusat kota gitu, berjajar di sepanjang jalan tampak rumah-rumah beratap limasan gitu, dan jendela yang besar dengan arsitektur kolonial gitu, yang umumnya memiliki halaman luas dengan pohon-pohon yang tinggi gitu kan, dengan yang asri, yang rumah menunjukkan simbol kekuasaan dan hanya orang-orang bersastra sosial tinggi yang mampu memilikinya gitu. Nah, si Haryo ini akhirnya tertarik dengan iklan kontrakan situs online ini dengan harga yang cenderung murah banget gitu kan, dengan lokasi yang strategis, dekat dengan kampus, dekat dengan pusat perekonomian perkantoran, dekat dengan pasar, dekat dengan transportasi umum gitu kan. Dan akhirnya si Haryo ini menghubungi si pemasang iklan ini, dan gak berpikir lama lagi Haryo membuat janji dengan penjual rumah ini gitu kan. Tanpa menawar lagi, Haryo menandatangani perjanjian kontrak rumah itu untuk jalan jangka waktu 2 tahun. Oh, jadi Haryo ini nggak beli, jadi cuma ngontrak selama 2 tahun gitu kan. Nah, jadi Haryo ngontrak di rumah itu nggak bakal sendirian, jadi ada kelima temennya. Nah, kelima teman kuliahnya di Fakultas Ekonomi, Haryo menempati kamar rumah itu sebagai tempat tinggal bersama. Jadi kayak mereka mungkin kayak patungan gitu, jadi kan sama-sama perantau kuliah gitu kan, butuh kos-kosan. Jadi mereka ngontrak berlima, mereka berbagi kamar. Haryo menempati kamar depan, ada Bimo dan Chris memilih kamar tengah, sedangkan Anton dan Farwo sekamar di pavilion belakang. Jadi si Haryo ini sendirian ya guys ya, berani nih. Nah, singkat waktu, di malam pertama bermalam di rumah itu gitu kan, Haryo merasakan sesuatu yang ganjil gitu kan. Malam-malam tiba-tiba listrik mati gitu kan. Haryo gelisah, entah mengapa pemikirannya melayang tak jelas arah gitu kan. Sementara itu Anton sekamarnya sudah terlalu lelah gitu kan, angkut-angkut barang pindahan. Ia terkapar pulas karena saking capeknya baru pindahan gitu kan. Belakangan diketahui Anton bermimpi dipukuli, diusir dari rumah itu oleh perempuan setengah bayan. Jadi dia bermimpi kayak seolah-olah tuh diusir sama perempuan gitu yang ada di rumah itu gitu kan. Padahal memang rumah itu tuh kosong, tadinya nggak ada siapapun di situ gitu kan. Nah, pada malam itu dan malam-malam berikutnya, Haryo itu selalu merasakan dinginnya desir angin yang menyelinap melalui lubang jendela, dan terdengar desahan napas yang menghela panjang. Kayak gitu. Nah, Taro juga merasakan kehadiran sosok anak kecil perempuan sekitar usia 7 tahun berwajah datar tanpa ekspresi gitu. Bayangan anak itu seringkali terlihat sedang jongkok bermain sendirian di teras depan pavilion kamarnya itu gitu. Nah, tak berbeda dengan Haryo memiliki kamar depan, tengah malam setiap kali buang air kecil di kamar mandi gitu, dia seringkali berpapasan dengan bayangan sosok perempuan Jawa yang memakai kebaya, berusia sekitar 50 tahun gitu kan. Nah, Bimo pun menceritakan hal yang sama. Sebulan mereka tinggal di rumah itu, hampir setiap malam Bimo didatangi gadis cantik berambut panjang
Gadis itu tampak sangat murung sekali, bahkan terkadang terlihat duduk menangis, air mata darah di sofa ruang tengah gitu kan. Dan Chris begitu juga merasakan hal yang sama. Ia sering diikuti kemanapun ia pergi oleh remaja lelaki gitu. Tak hanya malam hari ketika berangkat kuliah naik sepeda motor, Chris dibonceng oleh uh, bocah berambut keriting, seolah anak itu membutuhkan teman bermain gitu. Gangguan makhluk astral itu di rumah sangatlah frontal sekali. Mereka tak lagi malu menampakkan diri kepada 5 sekawan itu. Terkadang mereka bukan kelebat bayangan yang datang, tapi sungguh jelas bentuk tubuh seperti 4 dimensi yang sangat 4 dimensi yang sangat mengerikan. Bahkan tak segan berkontak fisik ataupun sekedar memindahkan barang-barang yang dijatuhkannya, kayak misalkan ada benda jatuh gitu kan. Nah, teror tak berkesudahan itu aja setiap hari menghampiri mereka. Kejadian setiap hari sudah seperti adegan film horor gitu. Ih, serem banget. Haryu dan kawan-kawannya serius menyikapi berbagai keganjilan yang mereka alami sejak tinggal di rumah kontrakan itu. Mereka mengidentifikasi setidaknya ada 4 makhluk tak kasat mata yang berbagi tempat tinggal, seorang ibu dan ketiga anaknya. Dan Anton berupaya untuk mencari melalui penelusuran online. Ia hanya mendapati bahwa rumah itu dahulunya adalah pemilik pembesar pabrik gula di zaman Belanda dulu. Lalu beberapa kali berpindah kepemilikan kepada pribumi. Tak puas dengan informasi yang didapatkan, ia pun berupaya untuk mencari jejak dengan bertanya-tanya kepada orang-orangnya di sekitar gitu. Nah, dan kebetulan si Bimo bertemu dengan seorang tukang becak gitu kan. Namanya si Rahmat. Si tukang becak tua justru menyimpan banyak sekali informasi. Sudah lebih dari 25 tahun ia mangkal di ujung jalan kawasan itu. Kepada 5 sekawan itu, Rahmat menceritakan tentang keberadaan rumah itu. Rumah itu seringkali bergonta-ganti penghuni, jadi setiap kali ada yang mengontrak, tak ada yang betah lebih dari 6 bulan lamanya. Nah, dan konon menurut Rahmat dulu di tahun 1960-an pemilik rumah itu bernama Pak Prahasto, seorang pengusaha batik yang sangat kaya raya. Namun Pak Prahasto menggunakan cara pesugihan untuk mengumpulkan hartanya. Ia pun rela mengorbankan ketiga anak dan seorang istrinya untuk menjadikan tumbal. Ih, tega banget sih lo Pak, sampai istri sama anak jadiin tumbal kayak gitu. Nah, dan tak banyak yang bisa mereka perbuat setelah mengetahui hal itu. Kelimanya tak sanggup untuk pindah kontrakan lantaran tak memiliki uang lagi. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk selalu rutin sholat berjamaah gitu kan, dan selalu memanjatkan doa untuk arwah-arwah yang ada. Meski kita hilang, gangguan sudah sangat jelas berkurang gitu. Nah, jadi rumah ini adalah pemilik dari seorang yang memiliki pabrik gula. Dia memiliki kekayaan yang sangat berlimpah banget, tapi caranya salah untuk mencari kekayaan, yaitu dengan cara pesugihan dengan menjadikan anak dan istrinya tumbal gitu. Nah, dan makanya istri dan anaknya ini gentayangan dan suka mengganggu orang-orang yang ngontrak di rumah itu gitu. Iya, kejam banget ya. Dan semoga semuanya jangan sampai ada yang mengikuti dari cerita ini, dan semoga kita diberi rezeki yang halal tanpa harus melakukan pesugihan gitu ya. Amin. Nah, itulah tadi cerita tentang arwah pesugihan yang dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri. Dan semoga aja dapat diambil hikmahnya bahwa kita mencari rezeki bisa yang halal, jangan dengan cara yang instan tapi mengorbankan nyawa orang yang kita cintai gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih banget dan jangan lupa kalian kita mau like, comment, and subscribe dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jangan lewatkan juga tattoo special edition. Jadi buat kalian semua yang ingin jadi narasumber tattoo, silahkan email ke tattooofficial54@gmail.com.
gmail.com. Dan kalian juga yang punya cerita-cerita menarik tentang horor ataupun itu yang mau aku ceritain di podcast kayak gini, bisa banget bisa email di tatuofficial54@gmail.com. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya Arsto Fauzi pamit undur diri dan sampai jumpa.